Selamat sore teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai metafisika dan metafisika sebagai pengetahuan filosofis yang membicarakan mengenai realitas mengenai dirinya, antropologi, metafisik, realitas mengenai alam, asal-usul alam, kosmologi, metafisik, dan juga tentu saja adalah perenungan mengenai Tuhan secara filosofis, yaitu teologia, metafisik. Jadi manusia akan selalu berusaha memahami dirinya. Dari dia memahami dirinya, dia memperhatikan sekelilingnya, hukum-hukum yang meliputi dirinya, hukum realitas ada, hukum perubahan, hukum ketetapan, dan hukum kontradiksi di alam semesta ini. Dan dia berusaha untuk memahami tentang maksud apa dia ada di dunia ini. Ini memahami tentang eksistensi, dan metafisika itu menjadi suatu sistematisasi pengetahuan yang membuat manusia harus selalu kembali untuk memeriksa mengenai tentang realitas dirinya sebagai manusia yang memikirkan realitas, manusia yang memikirkan realitas dirinya, alam, dan maha yang absolut, misalnya Tuhan gitu kan. Jadi memang berfilsafat itu menjadi suatu disiplin gitu kan, disiplin suatu pengetahuan, selalu mencoba optimis untuk mempermasalahkan sesuatu yang sudah selesai. Dan yang pasti orang yang belajar filsafat itu tentu saja dia harus menerobos kebuntuan di dalam pikirannya mengenai memikirkan sesuatu yang dianggap dia problem. Dia harus berusaha untuk menerobos kegelapan pemikirannya itu. Bahkan dia harus bisa mencari solusi dari kehidupan itu. Kehidupan ini meliputi problem baik itu spiritual ataupun material. Misalnya tidak sedikit gitu masih yang terjebak dengan kesulitan pemenuhan kebutuhan hidup. Ini juga sebagai suatu bagian perenungan kehidupan juga ya. Jadi bagaimana menyelesaikan persoalan itu, setidaknya membuat suatu permasalahan itu tidak terlalu besar, atau ketika permasalahan itu datang memang harus dinikmati juga. Sehingga ini sangat metafisika menyadari tentang keberadaan kita dan persoalan yang ada di dalam kita ini menjadi metafisika keseharian. Dan kita menyadari bahwa penderitaan kita, pemahaman kita itu bersifat relatif, berelasi dengan sesuatu. Kita menyangka sesuatu yang kita anggap absolut, ternyata itu bersifat relatif, dan tentu saja ini sangat mendasar. Kita harus membedakan mana yang bersifat absolut dan mana yang bersifat relatif. Dan metafisika tentu saja adalah suatu pengetahuan yang bersifat teoritis. Dia harus bisa membedakan hukum-hukum, sifat-sifat mengenai mana yang relatif dan mana yang absolut. Itu saja sepertinya yang bisa kita renungi dari metafisika di dalam keseharian kita ini. Jadi memang kita harus menjadikan metafisika menjadi suatu pandangan hidup itu ya, kita harus selalu mencermati mana yang bersifat relatif dan mana yang bersifat absolut. Lalu absolut ini tentu saja sesuatu yang tak bisa terbantahkan, dia itu benar dengan sendirinya, dan tentu saja itu harus mungkin itu dimensi sesuatu yang bersifat tetap. Lalu ada yang berubah, itu ya kita ini, hidup kita, kesadaran kita, persepsi kita, ruang dan waktu.
itu sedikit berubah, tapi prinsip-prinsip yang bersifat absolut, sesuatu yang bersifat tak bisa digugat, seperti aksioma seperti realitas ada, itu ya udah sesuatu yang tak bisa yaitu kita tempatkan maksudnya sebagai sesuatu yang absolut. Dan berfilsafat itu tentu saja akan membuat kita menjadi manusia yang ketika kita lupa, kita bisa mengingat sesuatu itu yang bermakna. Dan setidaknya minimal seseorang belajar filsafat itu harus bisa memaknai kehidupannya. Sekiranya harus memaknai, itu menjadi suatu pencapaian filsafat, maka kita bisa punya kesempatan untuk berubah. Meskipun perubahan itu tentu saja membutuhkan suatu proses. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari hidupnya yang berkualitas semakin berkualitas gitu kan. Dari hidup yang bisa otonom menjadi lebih otonom, dari yang tidak bebas menjadi bebas, itu kan seperti itu. Itulah yang disebut dengan evolusi. Ya, realitas yang kita alami ini kan tentang keseharian kita kan. Misalnya kita mencari nafkah, bekerja, bersosialisasi dengan orang-orang. Kita jangan anggap itu tidak ada suatu pemikiran atau pandangan filosofis atau yang mendasari itu. Pasti ada. Setiap manusia memiliki sudut pandang ketika memperlakukan manusia. Dia membangun, melatih pengetahuannya, dan itu adalah implementasinya terhadap kehidupan. Orang yang belajar tasawuf misalnya, tapi tindakannya tidak egois, sombong, ya itu salah. Itu tidak implementatif. Itu juga dengan mereka yang bisa mengimplementasikan ilmunya menjadi sesuatu yang berbuah akhlak, yang membuat manusia di sekelilingnya senang, bukan hanya senang, tertolong. Ya itu mungkin lah di sana keseharian gitu. Ada sudut pandang di sana yang membuat seseorang melakukan sesuatu itu. Sampai di sini metafisika kita selalu harus pelajari untuk menerobos keterbatasan batasan di dalam pikiran kita yang mungkin suatu saat akan kita bisa terobos itu, suatu ketidaktahuan kita. Dan memang kebodohan itu sesuatu penderitaan yang sangat menyedihkan sekali, karena dengan kebodohan kita akan selalu melakukan banyak kesalahan. Dan ketika seseorang melakukan banyak kesalahan dan bahayanya dia tidak bisa memperbaiki itu, maka dia tidak bisa mengaktualkan potensinya, tidak bisa merubah, tidak bisa menunjukkan jalan kepada suatu keutamaan. Ini sangat sesuatu yang bersifat tragedi sekali. Terima kasih.